dodol kabeh, wis merdeka wis bebas ya. Ayo. Merdeka! Alhamdulillah. Ini lah buat doa sih loh. Ya. Iya caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta marzuti waridhoka matubi. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata. Semua yang hadir yang sangat kaulah sayangi, kaulah cintai, dan yang sangat saya muliakan dan saya banggakan. Jadi kebaikan malam ini kebaikan kita bersama. Gimana? Kebaikan malam ini kebaikan kita bersama. Karena kebaikan itu kalau kita lakukan bersama-sama, insya Allah maslahat membuat ketenangan. Akan tetapi kalau kebaikan itu kita ambil, kita akui masing-masing, maka nggak akan terjadi acara semacam ini. Contoh, panitia merasa paling baik. Oke, panitia yang morak-marik. Tapi lek gak ono wong-wong ning ngarep kula iki, nggak ada yang datang siapa? Iya betul. Oke, terus iki wis malam, kula tak coba. Baru pertama kali niki kula ngaji budaya. Kula ayo sempat bingung. Aku ngomong apa ini? Budaya dari dua kata, budi dan daya, dari jama'i budaya. Budi artinya sesuatu yang bersumber dari dalam diri kita, dari pemikiran kita. Daya artinya kekuatan, kemampuan untuk mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Lah nek wangi ini enak loh dengar gini ya. Jadi Bu Pak ini penting sekali karena setiap pelaku kebudayaan itu ditambahi kebudayaan yang artinya ini pasti pesan moral. Sementara budi sendiri adalah sumber fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, akal pikirannya manusia. Di mana budaya ini tidak akan mati dan akan terus berkembang menyesuaikan keadaan yang terjadi. Dan setiap insan punya kepribadian masing-masing, budaya masing-masing. Itu setiap insan. Kemudian di lingkungan RT ada budayanya masing-masing. Itu timbul sesuai dengan kebutuhan mendadak, penyesuaian. Tapi intinya setiap budaya yang disampaikan, dituangkan dalam suatu identitas yang ditambahi huruf kebudayaan, itu mempunyai pesan moral yang sangat tinggi. Dan itu luapan dari hati nurani. Karena budi sendiri sumbernya adalah fitrahnya manusia. Pikiran yang akan disampaikan untuk berkomunikasi sosial kemasyarakatan. Jadi itu intinya budaya. Makanya jangan khawatir kalau budaya itu habis, enggak. Cuman nanti begini aja, budaya-budaya itu akan dicampuri oleh dampak-dampak yang positif apa negatif. Ini yang harus kita jaga. Nah masalahnya di sini, tanamkanlah suatu budaya atau pemahaman pemikiran yang bersumber dan berideologi keagamaan. Makanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya jujur merasa sangat terhormat bisa berdampingan dengan saudara-saudara di Banjarmelati. Dan saya pengasuh, pendiri Wong Bodo, Pondok Buri. Saya juga punya budaya sendiri. Timbul dari pemikiran yang suatu menyesuaikan dengan keadaan. Saya tiap hari bergelimang dengan masyarakat umum. Dan masyarakat umum ini mulai yang nakal, mulai peminum, pemabuk, yang sholat, yang aktif, sedekah, yang pelit, semua itu budaya mereka masing-masing juga. Dan itu semua mengandung arti dan nilai-nilai yang akan membuat orang itu akan
agung dan luhur. Artinya budaya ini insya Allah fitrahnya manusia yang hakiki. Tapi budaya ini kan saya bilang tadi ada dampak negatif dan positif. Maling juga punya budaya ya. Ya, maling ya punya budaya. Karena terinspirasi untuk kebutuhannya. Terinspirasi untuk kebutuhan. Tapi tetap ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua duduk malam hari ini menjadi tanda awal dari persaudaraan seduluran saklawase. Dan harapan saya ini terus dikembangkan. Karena apa? Pesan moral hari ini luar biasa. Di situ saya tadi lihat tarian-tarian yang menimbulkan keberanian. Karena apa? Indonesia ini semakin banyak anak-anak kecil yang berani. Insya Allah Indonesia akan melejit meninggalkan negara-negara yang lain. Karena apa? Kecerdasan itu akan bisa tumbuh dari keberanian. Kecerdasan intelek apapun ya akan tumbuh dari keberanian. Ini luar biasa. Kemudian pesan moral yang ada dalam di depan kita tadi, yaitu santunan anak yatim. Ya kita doakan mudah-mudahan malam ini ketika Galuh Jinawi mengadakan kegiatan semacam ini, seluruh kampung kompak hadir. Al-Fatihah. Begitu dahsyatnya orang-orang Islam, dan saya yakin di seluruh agama insya Allah mengajarkan untuk rukun dan bersosial dan sedekah. Banyak orang yang pemikirannya pendek, itu cara berbudayanya itu nggak mau mengembangkan pikiran melalui kebutuhan sehari-hari, sehingga kolot dengan individunya. Artinya tidak pernah memikirkan tetangganya, kanan kirinya, kolot dengan pelajarannya, pelajaran syariat atau awam yang diterima oleh masyarakat. Biasanya tidak mau memikirkan sesuatu hasil budayanya sendiri. Karena apa Pak? Maaf, malam ini ngaji budaya, berarti kita mengkaji sesuatu pemikiran yang sudah kita luangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kaji ulang. Di situ nanti banyak sekali tambahan-tambahan ilmu yang menyesuaikan zaman. Contoh aja budaya nandur. Biyen iku wong gede garis itu, sekarang sudah ada alatnya. Jenengan ngoten. Lek jenengan pengen urip penak, nyambut gawene lancar, ikuti budayanya. Kembangkan. Jangan kolot. Makanya ini kalau pesan moral Bu nggih, Pak. Kepengin rezeki ini sampean lancar, selamat dunia akhirat. Jenengan akeh-akeh nyantuni anak yatim piatu, akeh-akeh sedekah nang fakir miskin. Amargi napa kula matur ngeten, nggih niki kuncine selamat dunia akhirat. Ibadahmu, salatmu sampai petal dasmu, wiritalmu sampai entek tasbih misalnya 2 meter, subhanallah gruadak dileman subhanallah gruadak. Tapi lek jenengan gak nyantuni anak yatim, gak sedekah nang fakir miskin, masya Allah mlebu neraka wel sampean. Lha iki penting sekali mau sampai ini. Ben sampean rungokno meneh diajak tangga-tangga. Semacam ini nanti tadi masya Allah. Memang ajaran agama Islam kuncinya ada di sholat. As-sholatu imaduddin, sholati api kabeh. Sholati api kabeh. Ananging ancamane setiap usaha yang menghasilkan sesuatu yang besar pasti resikonya juga besar. Resikonya wong ahli sholat, ahli sembahyang, lek gak gelem sedekah, gak gelem berbagi, masya Allah neraka wel. Ancamannya nggih gede. Makanya Bu Pak nggih, monggo acara-acara semacam ini dikembangkan. Kula janji tahun ngarep misalnya saya masih dikasih kesempatan untuk hidup, ada pagelaran semacam ini,
adakan sunatan masal, kula sing nanggung doktere. Kula sing nanggung doktere sak warase. Nggih, ini kolaborasi kita. Kolaborasi kita. Karena apa? Memang untuk mengadakan sesuatu yang baru, untuk berjuang nggak semudah yang kita bayangkan. Walaupun dirasa inisiatif ini gagasan yang sangat bagus, karena apa? SDM tetangga kita nggak sama dengan kita, makanya teman-teman dari Paguyuban Galuh Jinawi tetap semangat. Saya ingat 20 tahun yang lalu saya ngadakan pergerakan sunatan massal, diejek sama tetangga, wong melarat modelnya akeh. Di situ saya berupaya untuk menciptakan budaya dari keluarga. Saya semangat bekerja. Karena apa? Yang membuat saya semangat bekerja siang malam karena saya punya rutinan istiqomah yang dilakukan saat ini oleh komunitas saya, Wong Bodo. Wong Bodo itu juga komunitas, ya, kumpulan Wong Bodo. Kemudian saya menempatkan diri dawuh dari Allah Ta'ala, kulukum jahlun, kon kabeh ku bodoh, aku netepi dawuh. Makanya lah orang dok ini sing aku pinter, wis mokal saka firmane Allah Ta'ala. Orang pinter yang ini, kayaknya. Tapi semakin kita merasa bodoh, kita akan semakin memuliakan orang yang pintar. Artinya apa? Saya tidak pernah menuntut dimuliakan, tapi saya berkewajiban sebagai orang bodoh untuk memuliakan orang-orang pintar di sekeliling saya. Itu motivasi hidup saya. Makanya ya, alhamdulillah. Perjuangan yang walau tertatih-tatih waktu itu saya lakukan sendiri, bukan komunitas, keluarga, melalui saya berdiri. Ibda binafsi kata Rasulullah. Banyak sekali kejaman. Nah kadang itu yang mikir kalau Pak, ini awang kampung lah repot, melarat, loman di lokno, pelit yodi lokno, gimana? Melarat modelnya akeh, kiwang kampung. Tapi antara rasa senang nggak senang, biasanya orang-orang menilai itu. Nadiana jenengan iku dadi maling, tapi nek nduk ati niki ana kecocokan pasti sik dibenerno dengan kata-kata apa? Lumrah. Warai iku lho maling, lumrah gak sekolah. Nggih mboten? Karena ada proses antara senang gak senang. Makanya ten mriki jenengan iki pejuang-pejuang Masya Allah. Nah kegiatan kaya ngene iki lek saumpama ana sing ngelokno, Masya Allah, insya Allah wong sing ngelokno perjuangan sing kaya ini jauh dari nikmatnya hidup dunia, lebih-lebih akhirat. Karena apa? Di hatinya sudah ada dengki, di hatinya sudah ada sirik. Lah kewajiban menungso belajar model opo wae ujung-ujunge migunani kanggo liyan. Bapak tentara, nek misalnya gak migunani kanggo liyan, jelas di pensiunno. Utawa lek tahu diri pensiun diri gak kanggo. Nggih mboten? Ngaji kitab apa wae, meguru nang kiai apa wae, ujung-ujungnya ben migunani kanggo liyan. Lek bahasane wong kene mungkin khairun nas anfa'uhum linnas. Njenengan iki maaf. Nggih. Enggak usah pesimis, gak tahu mondok kula gak tahu mondok. Tapi Allah yang berkehendak saya punya pesantren. Hafal Quran gratis. Saya tidak pernah mondok, tapi Allah yang berkehendak atas kudrat iradat yang dititipkan ke kita. Kudrat iradat itu milik Allah, tapi dititip nek ngene menungso. Keinginan dan kemampuan itu wis dikekno nang sampean kabeh. Cuma jenengan mau enggak mengembangkan modal yang diberikan oleh Allah ini? Akhirnya apa? Kudrat iradat, qadiran dan muridan ini akan melekat. Sehingga sifat kalami Allah akan menjadi kenyataan dalam mutakaliman yang diwujudkan dalam isinya dunia. Apa? Di lesan kita. Mutakaliman itu ada di lesan kita. Makanya Pak, Bu, jenengan kepengin urip penak. Jenengan pengen urip penak. Kuasakan. Tanam modal yang sudah diberikan oleh Allah, kembangkan. Moro lek krungu santunan koyo ngene. Masih ana wong selawe, nggawa amplop selawe. Isine 5.000-an. Nanam budaya.
nanam nandur pasti panen. Iki mang diwaca no Fatihah. Insyaallah tahun ngarep. Meneh ono yatim 35. Wis gak ngreken tangga-tangga dikai amplop 35-an. Ben rene. Masya Allah, budaya menyenangkan hatinya anak yatim. Saya kasih suatu cerita. Ketika ada orang kaya raya punya penyakit namanya penyakit haid, itu puluhan tahun wayu bojo iki wedok iki. Tapi hati itu puluhan tahun gak waras-waras. Dilala diimpeni dikongkon bertamu nanggone kiai. Barang bertamu nanggone kiai nodok assalamualaikum. Buka waalaikumsalam. Ketika si kaya raya ini dua pasangan suami istri sing sugih gak ilah-ilah. Ayune kaya putri Laila. Langsung ditutup. Lapo kok ditutup? Soalnya medit. Belenek ya ini. Dilalah ya ini ditegur pada Gusti Allah. Notopannya dibuka. Bari ngono ya ini dawuh. Gak usah cerita apa-apa kon duwe lara. Aku wis digawe Allah. Loro haid gak waras-waras. Kowe pengen waras golek anak yatim. Senengno sak penjaluke turu kono. Ojo ditolak. Bari ngoten ngapunten sing kathah. Diajak keliling. Ono mainan apa dijaluk, pakaian apa dijaluk, badokan apa dijaluk. Wis esuk sampai sore teko omah mari maghrib dipeseni kali yai, engko lek arek iki wis nang jaluk ana donga. Jaluk ana donga arek iki. Nah, keliling wis gitu. Mundut apa dipurut kabeh. Dilalah di total habis kurang lebih umpama 45 juta. Biasa medit Pak Bu. Entek 45 juta melotot bojo sing wedok ing mang. Wis biasa nek wong wedok elek ketok dhuwit ngono lak ngoten nggih mboten. Wis biasa. Dilalanduki griya arek yatim iki sak seneng-senenge ndelok dulinan sing ibu iki mang jiwet bojo. Nang cepet jaluk ngono. Bapake sabar. Sik dalah arek sik seneng-seneng. Dijiwit malih. Nang jaluk ana donga. Esuk blonjo sore teko omah kepegelen dilalah arek iki turu. Wah, mencak-mencak, Pak. Mencak-mencak ibu-ibu. Ngamuk gak karu-karu. Mulih mek gremeng ke 40 juta. Kemudian tidurlah. Tidur jam 1 malam ibu niki wong lilir. Leh dilalah kudu ngoyo. Pas ten jeding haite iki lho waras total. Nah, terus doa dari mana? Anak ini sudah tidur pulas, gak sempat mendoakan. Ingat, rasa senang ini adalah penggantarnya roh. Roh kita diikat yang namanya dengan rasa. Rasa senang ini telah menghantarkan ibu ini menjadi kesembuhan atas doa rohnya si yatim ini. Makanya rumah Bapak. Yang paling dekat dengan Allah itu bukan lisan kita, rohnya kita. Sehingga anak yang di depan kita ini yakin bertabur bunga dengan kesenangan, mendapat amplop nggak tahu isinya berapa, nggak apa-apa. Makanya Pak Bu, sing ci ono nang gini, tahun ngarep, lah ono acara kayak gini, betul amplop nggih, di sini nadiano 5.000-an. Lu karena apa? Di sini Allah nggak melihat banyak kecilnya, enggak. 5.000 ini dengan 500 jutanya presiden sama posisinya kepada Allah. Karena apa? Kalau dihitung persentase, jenengan duit-duit 1.000 dijogok 5%, yo isine 5.000. 500 juta, dunia ini puluhan triliun dijogok 5%, mungkin si ake-ake 5.000. Paham nih? Paham ini? Ayo ake-ake gawe budaya-budaya yang baru yang menunjukkan ciri khasnya Indonesia. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kita dikenal di dunia luar, kita dikenal di mancanegara karena dagangan kita, dan salah satunya adalah budaya. Budaya ini
Jadi kalau dagangan Bu, Pak ya, kalau panjenengan itu punya pasar, punya toko, apakah sesuatu yang nggak Anda senangi nggak sampai jual? Jawabannya tidak. Anda akan mengejar pasar biar terkenal. Mau tidak mau Indonesia ini ada 34 provinsi, berbagai suku, berbagai bahasa. Ini adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah, anugerah oleh Allah atas Indonesia kita tercinta. Tergantung kita cara mengembangkan dan menuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpesan moral yang positif atau berpesan moral yang negatif. Akhir-akhir ini Pak, narkoba, budaya itu hasil pemikiran manusia untuk mencukupi kehidupannya. Budi itu pemikiran, daya kekuatan. Jadi budidaya menyatunya antara pemikiran jasmani dan rohani, dituangkan dalam suatu kehidupan yang dilekatkan dalam identitas suatu daerah, kebudayaan. Jadi ke adalah pelaku identitas yang dikuatkan dalam suatu daerah. Katanya, kalau gak bisa budaya ngaji budaya ini mengusung sak muni-muni ini, sak muni-muni ini. Jadi bu ya, anakmu ndablek, tanamkan budaya-budaya yang bagus. Terima keadaan yang sebagaimana Allah memberikan kendablekan anakmu. Pakai ndableki anakmu, fasilitas mendekat kepada Allah. Karena apa? Kita banyak lalai. Kita ini banyak lalai ketika kita dalam kesenangan. Diakui nggak diakui, orang banyak kecelakaan, banyak kena musibah karena lalai. Gimana? Karena lalai. Apa yang menyebabkan lalai? Kesenangan, sehingga kurang waspada di lingkungan, kurang waspada di kehidupan, kurang waspada dengan apa-apa yang merasuk ke dalam jiwanya, yang mengganggu sehingga mengotori kolbunya. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Camat yang mewakili, pemikiran itu bukan otak, karena di pasar banyak dijual otak, otak ayam, otak sapi, otak kambing. Sama dengan kolbu. Kolbu ini bukan hati kita. Di pasar ditol hati akeh, jantung akeh, tapi kolbu suatu keadaan yang diciptakan oleh budaya itu sendiri. Tepuk tangan buat saya. Satu ketua ibu apa itu ya, aku bisa ya. Saya itu alhamdulillah. Bagi saya ngaji itu, maaf, saya sering juga ngaji 10 orang. Tapi semangat saya seolah-olah saya itu berhadapan dengan 1000 orang. Nilainya bukan yang datang yang banyak atau enggak, bukan. Nilainya itu suatu ilmu yang manfaat, yang dikasih hidayah. Banyak orang berilmu tapi enggak diikuti hidayah, rusak. Rusak. Banyak orang yang berilmu enggak diikuti oleh iman, bejat. Karena apa? Maaf, akidah yang sebenarnya, yang kalau bahasa agama itu akidah, bahasa sosialnya itu adalah budaya yang bersumber dari hati nurani, yang bersumber dari fitrahnya manusia. Itu budaya. Makanya budaya ini berkembang sesuai kebutuhan, akan diikuti oleh nafsu-nafsunya sendiri. Kebutuhan pokok, ada bercocok tanam. Karena kebutuhan makan, akhirnya timbulnya budaya cocok tanam. Iman. Makanya insya Allah Pak, barokai malam ini nggak ngurangi sedikit pun daripada hikmah yang akan kita dapat. Nanti tanda-tandanya akan kita terima bahwa ngaji malam ini, kumpul malam ini ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada fadilahnya. Lihat besok insya Allah jenengan bakal diselamatkan dari berbagai kesulitan. Dan ini sangat sirih, sangat terselubung. Saya contohkan. Di saat jam 12
Depan rumah sampai ada kecelakaan taruh. Wah, berat. Padahal jam 12 kurang 5 menit Anda semua pengen keluar beli garam di pasar. Tapi ketika sampai nyari kontaknya hilang. Kontaknya hilang. Golekin delalah ketemu jam 12:04. Nah, bar jam 12:04 ada telepon dari teman. Jam 12 mau ono kecelakaan di arah pasar. Sampai tentu ingat, ya Allah selamat re. Jam 12 kurang 5 menit. Aku apa nang pasar. Jam 12 iku kok umpama aku oleh kontak isok-isok aku. Nah ini hikmah. Jadi Allah itu membayar lunas total, Pak. Persekot-persekotan kehidupan yang baik yang Anda lakukan. Dan Allah juga akan membayar persekot lunas total nanti segala kegiatan Anda yang jelek-jelek. Yakin, dan itu saya yakini. Bapak Ibu sekalian, makanya mari kita tumbuhkan rasa sayang, budaya cinta, budaya-budaya yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Saya yakin setiap orang pasti beragama. Ya enggak? Cuman bedanya ada agama langit dan ada agama bumi. Tapi ciri-cirinya agama langit. Ayo kita teliti. Dari bahasa mana kata-kata agama? Agama. Dari bahasa Sanskerta. Ha artinya sejati. Ga artinya luhur, ma artinya agung. Jadi agama suatu ajaran yang mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur, yang sejati. Sejati itu sendiri adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata cara kehidupan. Dari mana kita hidup, kemudian kita dihidupkan, dibawa kemana kehidupan kita. Kalau bahasa Jawa, sangkar paraning dumadi. Insyaallah. Nah, ini ilmu sejati. Di dalam ajaran Islam, ilmu sejati dikemas sedemikian rupa di dalam rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah ilmu sejati yang diajarkan lewat agama Islam. Ada acara Hindu, ada acara Kristen, ada semuanya mengajarkan tentang tata cara kehidupan yang berbudi pekerti luhur, agung, dan sejati. Makanya saya selalu yakin semua agama mengajarkan kebaikan. Masalah kebenaran kemaslahatan itu masyarakat yang akan merasakan. Bu, orang sing tak takoki tak Indonesia kita maju ini. Jenengan duwe kiai, tonggo kiai, apal Quran, apal hadis, walim, sopan santune gak ilah-ilah, tapi mau dit. Tapi nduk pinggire sampean ana wong gak tape alim, tapi lawoman. Sampai kira-kira ora seneng sing ndi? Ayo tak kasih ketahui, Pak, naik kata. Ayo, sing gelem maju tak 1.000. Ayo, Bu. Rino sih, Bu. Nek pani Rino. Ini sangat penting. Harus saya sampaikan. Bahwasanya karakter-karakter kehidupan, teori-teori kehidupan itu harus diluangkan dalam suatu kenyataan. Banyak wong ngomong, ayo loman. Tapi wujudnya loman iki ning ndi? Jenengan lek gelem wujudnya sesuatu akan dimusnahkan dari suatu hal yang sifatnya itu membuat angan-angan yang bergentayangan, penasaran. Soalnya apa? Jenengan iku lek ero tulisan misalnya jaket. Hanya puas dengan tulisan jaket, yakin sampai penasaran lek ana wong duwe jaket, kepengin duwe jaket. Nggih. Ayo Bu, wani mengarep tak kisah kata ibu wis, ngarep dok, maju dok tak kisah kata ibu. Ayo, duh, niki, iki anu apa intermezzo ini, ben-benak,
Jadi agama itu suatu ajaran yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ben gak menjadi teka-teki sak lawase. Makanya konsep wong Islam iku ono syariat, tarekat, hakikat, marifat. Konsep sebenarnya keempat-empatnya ini sama. Cuman jalur yang dilalui dengan kendaraan yang berbeda. Sama. Ayo. Ngaji dhuwur kaya apa tingkat makrifat tapi lek manfaate gak ono, gak kena dirasakno tangga kane-kane. Percuma. Berarti bohong wong itu, Bang. Bu. Satu saya udah gambar wih. Gambar Pak Karno ada Bogata ini. Ayo, loro. Oh, loro. Oh, telu. Ayo telu. Duh kok ngenyang sih, enggak maju duduk ini. Ayo ini. Nggih. Bu, tak takoki sik, jenenge sampean sapa? Bu Tuni. Bu Tuni iki jenenge sapa? Jenenge sampean sapa? Bu Suni. Lah nggih Bu Tuni. Bu Tuni lho jenenge sapa? Bu Tuni iku jenengane sapa? Namanya siapa? Sampean Bu Tuni. Oh, ngono. Bu Tuni iku jenenge sampean dhewe berarti. Duduk titipan ibu. Titipan ibu. Berarti titipan duduk jeneng sampean. Tepuk tangan Bu Tuni. Oh, bisa. Lo alagane syukur-syukur wong iki rek. Tak dongakno manfaat banget kamu. Nggih pun monggo. Wong kancane akeh lho ya. Kancane lho akeh. Nah, Bu. Pak. Mari Pak ya. Kita tanamkan budaya-budaya ini juga termasuk saya menciptakan suatu budaya. Budaya apa? Budaya bahasa rasa. Bahasa langit. Bahwa kita dihadirkan di dunia ini untuk memimpin sebagai khalifah. Siapa pemimpinnya yang hakiki di dalam jasad kita? Adalah roh kita. Roh kita diajak untuk bergerak kolaborasi untuk jadi khalifah jasad ini. Sehingga roh ini, presiden ini bisa mengalahkan 4 nafsu ini. Kula nuruti nafsu iki mang ngapunten. Kula keringetan, sing jelas kula kepengin tuku es. Gitu. Sing jelas kula kepengin tuku mangan sing enak. Wong kula ngaji nang dia sampai tekon dia saya nggak pernah mau dikasih uang kok. Saya nggak mau sikat, nggak mau dikasih bisaroh, saya nggak mau dikasih amplop. Karena apa? Bagi saya suatu pengajian semacam ini adalah nur yang harus saya serap dalam jiwa saya, membuat roh saya, nur saya akan semakin terang. Karena apa? Saya besok kembali, saya nggak mau dalam keadaan gelap. Dunia ini gelap, roh ini terang. Kalau kita mengejar dunia berarti kita mengejar kegelapan. Apakah dunia ini nggak penting? Oh sangat penting, melebihi akhirat. Dunia ini melebihi akhirat penting. Karena apa? Aku nggak sampai kabeh sing nduk dunia. Ya, makanya ya butuh nyambut gawe. Kanggo sangu nanggone akhirat. Jujur aku nggak sampai kabeh iki TKS. Tenaga kerja surga. Kalau bahasa Indonesia tenaga kerja Indonesia TKI. Yang namanya TKI pasti akan kembali ke negaranya. Kita akan kembali ke surga. Masalahnya kita bisa nggak membawa bawaan yang waktu di dunia ini. Nggak mungkin. Jenengan tenggene Malaysia nggawa duit sak koper digawa ditenteng, nggak mungkin. Pasti ditransfer, pasti dipaket. Sampai dulu punya mobil gak mungkin sampai tumpaki dhewe, pasti dipaket. Dunia ini sangat penting Bu. Golek duit sakit-sakit
diraketno nang swarga. Lewat apa? Lewat fakir, miskin, yatim. Lewat pembangunan jalan, lewat pendidikan mental semacam ini. Ini sekolahan. Sekolah kanggo didik anak-anak sampeyan. Kanggo didik jenengan kabeh sing nduk ngarep kula niki. Allah menakdirkan suatu keadaan semacam ini untuk apa? Untuk kita. Apapun bentuknya yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jenengan bakal balik nang swarga apa neraka? Bakal balik nang swarga apa neraka? Pertama kali bapak moyangi menungso Nabi Adam diciptakne iki ndek neraka apa swarga? Maka wajib balik nang swarga. Lek jenengan wong Jarlati lunga nang Surabaya balik maneh gak teko Jarlati, berarti jenengan tersesat. Iki menilai aku bisa sampean kabeh gak ketemu ning swarga, berarti jenengan tersesat. Utawa sangune kurang akeh. Nanggone Jakarta sangu 100.000 gak cukup, kandas nduk Semarang, tersesat sampean. Perjalanan kita ini panjang. Makanya golek sangu. Nduk dene iki sangat penting golek sangu saakeh-akehe. Kanggo apa? Kanggo balik nanggone swarga. Swarga itu swargi kehidupan, memenuhi sesuatu yang hakiki harus dilalui dengan fitrahnya manusia. Nopo? Sumbernya dari akal pikiran kita. Makanya Bapak Ibu sedulurku kabeh nggih, kula kei tenger. Kula kei tenger lek jenengan nyambut gawe angel berarti kurang ngabakti nanggone wong tua lanang. Rumah tanggae jilu-jilu gegeran berarti kurang ngebukti nang wong tuwa wedok itu ciri khas. Nek karo-karene ruwet berarti sampean anak sing duraka kurang ajar. Aku mek sampean kabeh dititipi telu. Sandang, papan, pangan. Sandang itu enek nang ngene jasadku mek sampean kabeh. Papan iku dititipno mbek ibu. Pangan dititipno nang nggone wong tuwa lanang. Rupa apa? Rupa sperma kita. Yang berwujud wadi madi itu ana ning ibu. Mani manikum iku ana ning bapak. Mani manikum ngeterno diterno barek bapak, diketok lalang ibu, dijadikan satu. Inilah yang akan membentuk karakter insani kita. Maka insani hakikinya adalah hak yang diberikan oleh Allah, sifat-sifat yang diberikan oleh Allah dengan satu syarat. Hubungannya gak krono apa? Gak krono. Halo, sing anake akeh-akeh. Gak krono nuruti nafsu. Jadi Bapak Ibu, intinya pada malam hari ini saya sangat mengapresiasi dan saya sangat bangga, sangat senang dengan teman-teman dari Galuh yang sudah memprakarsai untuk selalu mengembangkan budaya-budaya ini. Makanya tahun depan atau saya harapkan dengan harapan ya bisa dikembangkan lagi ya. Tagih ten kula selagi dikei Allah adakan sunatan masal. Enggak harus di sini, enggak apa-apa, di kampung enggak apa-apa. Karena apa? Karena ngejang dalan ora apa-apa perapatan. Mungkin ini kadang mungkin wong teko nyebrang. Nek di kampung lebih mendekat, lebih bersentuhan ke orang-orang kampung. Tak betul napa Pak nggih. Nah, jadi ini ya. Kemudian sampai berjuang, nggak usah punya pikiran yang kotor. Oh si A ini gak setuju makanya sinis. Oh jangan. Itu bumbu. Itu bumbu. Itu minangka pupuk kandang. Saya diejek, saya difitnah. Alhamdulillah saya terima dengan baik. Kenapa? Bagi saya kebaikan harus saya tanam dalam-dalam. Kemudian ejekan orang, fitnah orang, saya terima, saya taruh di atasnya tanaman itu. Insya Allah tumbuh subur. Jadilah wong bodoh, insya Allah rahmatan lil alamin. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Udah 10:30, kalau wis kemeringit kayak ini ya. Intinya saya senang ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan berjumpa di session yang kedua di kesempatan acara yang sama. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan dipertemukan kembali tetap sebagai saudara, seiman, sebangsa, setanah air dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pangeran. Terus mari ngandani dikongkon meneh. Dikongkon, ya Allah, gak ada rezeki sing akeh ngongkon pangeran ini. Pangeran itu sesembahanmu apa burumu? Halo? Halo? Gusti Allah itu boro sampean apa sesembahane sampean? Kita takoki. Kita takoki satu saya wae. Wong kene sing duwe Gusti Allah sapa? Sing duwe pangeran sing jenenge Gusti Allah sapa? Rene 100.000. Aja wong iku mah ganti rene. Ayo rene tak takon. Sampean duwe Gusti Allah apa sampean wae Gusti Allah? Nek ana jeragan duwe boro, sing bener boro ngongkon jeragan apa jeragan ngongkon boro? Berarti aku mbek sampean kabeh gak pantes nggih ngongkon pangeran nggih. Gak usah ndonga. Lha ayo rene tak takoni balik pertanyaan aku sik wae. Tenang aja. Oh. Si lho wong loro, ayo wong loro kene. Ayo. Berarti iki diperpanjang. Tak takoni. Nek misale sampean dodol es kudir. Sampean dodol tas hujan. Dodol jas hujan, iya kan? Sampean senengane ndonga udan apa ndonga panas? Ndonga udan. Sampean dodol es kudir. Es cawo. Kira-kira sampean seneng ndonga panas apa udan? Kira-kira tak kumpul rapat, kira-kira tukaran enggak umur iki? Ya tukaran. Iki Pak, iki anu ya, iki menggali budaya yang menimbulkan pesan moral, ya. Iya. Loh. Wong loro iki lho, wong loro. Wis ngono takon aku, ya. Baca kita. Sip. Assalamualaikum. Nggih. Nah, ini ya. Jadi aku sampean kabeh sering gawe repot loh. Sering gawe repot. Apalagi Indonesia ini kadang-kadang cuacanya enggak menentu. Loh. Tapi tak kandhani sampean. Tidak ada satupun doktrin doa manusia yang bisa merubah dan meluruskan kemauan Tuhan. Gak iso. Fa'alul lima yurid. Allah itu bertindak sakarepe dhewe. Dadi donga sampeyan iki wis basa-basi ae. Basa-basi. Njaluk pangkat kaya apa? Njaluk sampe sugih kaya apa? Gak ngefek. Walau orang syariat mengatakan doa itu ibadah. Lah aku takut ibadah sing ndi? Lu angel. Ya paling jawabnya jarane perintah Allah njaluk nang aku. Udah uni lah ngono dong dia. Lho kan kok tiba-tiba iya wong jarane perintah Allah disebut ibadah udah uni. Lho apa perintah Allah iku udah uni tok? Enggak. Ono ngongkon njaluk, ono perintah ngerawat, ono iming-iming, ono wakil ndek Quran. Makanya ketika jenengan ngomong kok ndonga kula iki bingung. Tapi kalau ingat ketika ada sahabat yang curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara berdoa yang baik? Iki rumah tenan iki. Bagaimana cara berdoa yang baik menurut panjenengan? Rasulullah itu orangnya lembut. Beliau bahasanya bahasa rasa, bahasa cinta, bahasa Quran, masya Allah. Biasanya panjenengan pripun? Biasanya ya Rasulullah, saya itu berdoa 20% saya muji-muji Allah sebagai Tuhan saya. Yang 20% saya muji-muji Rasulullah sebagai kekasihnya Allah. Yang 60% saya curhat tentang kehidupannya. Di antara curhatmu, ya minta rezeki tambah, minta kesehatan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, bagus. Kamu mau lebih bagus lagi enggak? Mau ya Rasulullah. Tambahi sanjungan kepada Tuhanmu dan kekasihnya Tuhanmu. Ditambahi Mas. 50% nang Gusti Allah, 50% nang gone kekasihnya Allah Ta'ala.
Sehingga 100% hanya untuk muji-muji Allah dan Rasulnya. Gak sempat curhat. Kata Rasulullah, itulah sebaik-baik doa. Jadi lek jenengan duwe karep apa-apa, wis gak perlu ngandani pangeran. Kalau kita ambil cerita dari ini tadi, Rasulullah menanamkan suatu ketauhidan yang sangat dalam. Kalau kita tuh iman kepada Allah, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Nggak usah diajari, nggak usah dikandani, nggak usah dikongkon. Wis ero penggawean dhewe ing aku mbek sampean berkewajiban satu. Ruwah penggaweanmu apa? Ibadah. Nah, di dalam ibadah ini banyak sekali orang-orang yang merasa ibadah tapi enggak ibadah. Sholat yang gedung, jalan ibadah, tapi dia merasa bisa ibadah, urung batal ibadah karena merasa ibadah. Sedekah yang gedung, seolah-olah ibadah, akan tetapi batal ibadah karena dia merasa bisa sedekah dengan kemampuan dirinya. Tuhan disembunyikan, Allah disembunyikan. Makanya malam ini terakhir kata saya, puncaknya ibadah. Kenalkanlah Tuhanmu seluruh sekalian alam ini kepada seluruh sekalian alam. Kenalkanlah Tuhanmu Allah di seluruh sekalian alam bagi umat Islam. Kalau bagi kepercayaan lain silakan. Kenalkan nama-nama Tuhanmu di setiap keadaan kebaikanmu. Itulah puncaknya ibadah. Jadi ojo diangoni dhewe. Bisa sedekah aku. Padahal sing gerakno tangan iki lek gak digerakno Gusti Allah ya gak iso gerak. Nggih mboten? Jadi puncak ibadah itu adalah mengenalkan Allah, 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 Tuhan, Tuhan, Tuhan selalu di depan kita, yang membuat kita bisa bergerak, yang membuat saya bicara, yang membuat saya kemana-mana adalah Allah. Kemudian akuilah kamu itu orang jahat, akuilah kamu itu orang zalim, akuilah kamu itu ahli maksiat. Ngaku ahli maksiat lo ibadah, ngaku ahli maksiat lo ibadah. Tapi orang ngaku ahli sembahyang malah gak ibadah. Lu lagi bingung ya. Makanya ada pelajaran syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dengan cerita tadi, monggo kita banyak muji-muji Allah karena Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Allahul kahfi, Rabbuna al-kahfi, Awsatuna al-kahfi, Wajadana al-kahfi, Likuli kahfi, Kafan al-kahfi, Wa ni'mal kahfi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa kafallahu al-mu'minin al-kitab, Wa kafallahu al-mu'minin al-kitab. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil qulub ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد.